Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin abil qasimil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kalaulah kita akan mencoba untuk menghitungnya, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, insyaallah, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban merupakan bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bulan suci Ramadan adalah bulan suci bagi umatku. Oleh karena itu kita bersyukur sebagai umat Islam menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan salah satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sebagai umat muslim, bulan suci Ramadan insyaallah adalah bulan yang selalu kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang bahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, sebelum kita menjumpai bulan Ramadan, tentunya kita harus berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Salah satu hadis Nabi SAW yang sering kita dengarkan, man fariha biduhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bersenang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya untuk dikenai oleh api neraka. Oleh karena itu kebahagiaan kita rasanya biasa saja ketika kita mendatangkan bulan suci Ramadan. Ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, kadang kita merasa biasa saja. Oleh karena itu, berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita, tentunya kita harus berbahagia dengan itu. Kadang orang pun bingung dan bimbang kadang. Bagaimana kita bisa berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan? Kebahagiaan itu akan diukur oleh hati, saudaraku. Oleh karena itu, ketika kita didatangkan dengan bulan suci Ramadan, kemudian hati kita merasa bahagia, kemudian kita merayakan dengan kebahagiaan, dengan ekspresi wajah dan lain sebagainya dengan datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah itu merupakan nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala di sana. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi dalil kita bagaimana ketika kita bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu nikmat di sana. Dalam satu kisah, ulama menjelaskan tentang seorang kafir Quraisy, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan nama Abu Lahab.
Bahkan Abu Lahab ini sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghuni neraka jahanam. Sebagaimana kita kenal dalam ayat Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Abu Lahab yang begitu namanya sudah disebutkan akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata ulama, beliau diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari Senin beliau diringankan siksanya di dalam kuburnya. Kenapa demikian? Lisururihi bi Ahmada, kata ulama. Karena beliau dulu pernah senang bahagia dengan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana haza kafiran, katanya di dalam satu syair, apabila seorang yang kafir jaa dhimmuhu, sudah datang kepastiannya akan masuk ke dalam neraka, kemudian dia itu yukhaffafu anhu lisururihi bi ahmada, dia diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bahagianya lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah ketika kita berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan suatu nikmat yang di sana. Kebahagiaan itu adalah pahala. Rasa kita bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan tentunya adalah pahala bagi kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam hati kita keindahan, kemuliaan, dengan bahagia kita didatangkan dengan bulan suci Ramadan ini. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua. Di dalam satu hadisnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita akan didatangkan dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan orang-orang yang berpikir mereka akan tentunya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena saking bahagianya kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadisnya. Qala Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita semua. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwa bulan Ramadan adalah hadiah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat muslim. Oleh karena itu, Allahumma ja'alna minal farihin. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bahagia untuk menerima kedatangan bulan suci Ramadan ini. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang Ramadan ini luar biasa sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Ramadan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan suci Ramadan ini? Banyak yang bertanya, bulan Ramadan ini adalah bulan apa? Bukankah orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Adam pernah melaksanakan puasa? Kemudian apa istimewanya puasa ini? Itu sebabnya Rasul SAW mengajarkan kepada kita, puasa memang bukanlah ibadah yang khusus kita laksanakan sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad, namun yang khusus adalah bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu sangatlah disayangkan kalau dengan hadirnya bulan suci Ramadan kita tidak bahagia. Sangatlah disayangkan kalau dengan hadirnya bulan suci Ramadan kita tidak memanfaatkan waktunya, tidak memanfaatkan kebaikannya, tidak memanfaatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, ikhwani fillah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita semua menjadi orang-orang yang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Qul bi fadlillahi falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala maka bergembiralah. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih, suci dan gembira. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surganya nanti. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.